Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Profesor. Oke, kita akan melanjutkan belajar cepat menggunakan Microsoft Excel untuk pemula. Kemarin kita sudah belajar, kita lanjutkan pada hari ini. Apa yang akan kita bahas hari ini? Nah, kita akan belajar gimana caranya menemukan dan mengganti data, penggunaan undo dan redo, mengenal jenis-jenis format data, menggunakan fasilitas zoom pada Microsoft Excel, pengaturan halaman dan pencetakan, dan yang terakhir adalah mengenal conditional formatting. Oke teman-teman, saya sudah menyiapkan lembar kerja atau worksheet Microsoft Excel 2016 saya. Nah, saya sudah mengetik beberapa nama di sini. Nah, teman-teman boleh mengetik dulu. Nanti bisa ikut melanjutkan tutorialnya bersama calon profesor. Oke. Nah, pada Microsoft Excel itu ada yang namanya fitur find and replace atau mencari dan mengganti. Nah, ini akan kita pelajari pertama kali di part kedua ini. Nah, jika kalian ingin mencari atau menemukan data dalam sebuah dokumen, nah, kalian bisa menggunakan fitur find. Nah, jika ingin mengganti bisa menggunakan fitur replace. Nah, caranya adalah, nah, bisa kalian cari home. Nah, di sini ada find and select, klik aja. Nah, ada replace, ada find. Kalau misalnya ingin ngetik find, udah ketik find, nah, di sini ada menu find. Misalnya saya ingin mencari di sheet 1 ini nama Jones. Oke, saya pilih find next. Nah, otomatis sel dengan karakter atau tulisan Jones dia akan tersorot otomatis. Oke, saya akan coba mencari nama North. Nah, otomatis dia akan menemukan North. Tapi kalau yang kita cari tidak ada, misalnya, nah, dia akan muncul notifikasi seperti ini. We couldn't find what you were looking for. Jadi dia tidak menemukan apapun yang dicari ya di sini. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ketika kita ingin mengganti, kita di sini ada find, di sini ada replace. Kita klik aja replace. Nah, kita ingin mengganti yang namanya Jones misalnya. Yang kita ganti adalah Jones. Kita ganti menjadi Kate. Kita bisa replace all kalau misalnya di file ini yang nama Jones ada banyak, atau cukup replace saja. Kita coba menggunakan replace all. Nah, all done. We made satu replacement. Jadi kita hanya ada satu yang diganti. Kita klik OK. Kita close. Nah, yang namanya John sekarang sudah nggak ada. Tadi namanya adalah Maria John, sekarang menjadi Maria Kate. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua akan kita belajar adalah penggunaan undo dan redo. Nah, dalam melakukan pekerjaan di Microsoft Excel, terkadang kita membuat suatu kesalahan ya atau perubahan. Nah, hasilnya itu tidak sesuai yang kita inginkan. Nah, ada namanya tombol undo dan redo. Nah, di sini ada undo atau replace. Jadi kita klik undo. Nah, jadi perubahan sebelum tadi akan kembali ke perubahan sebelumnya. Kalau redo akan kembali ke sesudahnya seperti itu. Ini adalah undo dan redo. Tapi kalau menggunakan keyboard atau shortcutnya, misalnya kita delete di sini, kita pengen undo, cukup menggunakan Ctrl Z. Nah, Ctrl Y untuk mengembalikan ke delete. Atau redo menggunakan Ctrl Y. Nah, seperti itu. Ctrl Z undo, Ctrl Y redo, seperti itu. Yang ketiga, mengenal jenis format data. Nah, pada Microsoft Excel ada beberapa format sel yang berfungsi untuk memberikan suatu sifat atau tipe dari suatu data.
Dan secara defaultnya format sel digunakan adalah tipenya general. Nah, saya sekarang sudah menyiapkan beberapa format, ada format uang, tanggal, dan waktu. Nah, teman-teman bisa membuat dulu tabel seperti ini. Ada tabel mata uang, ada tabel tanggal, dan ada tabel waktu. Nah, kita di sini adalah formatnya mata uang. Kita ingin membuatnya formatnya adalah rupiah. Kita klik kanan, kita boleh blok dulu atau satu, kita blok, klik kanan, terus ke format sel. Nah, di sini kalau format sel mata uang adalah accounting. Accounting bisa. Nah, simbolnya kita cari rupiah misalnya. Ada nggak rupiah? R. Nggak ada rupiah. Adanya adalah IDR biasanya, Indonesian rupiah. Tapi kita ingin membuat rupiah, kita buat aja di sini custom. Kita pilih salah satu di sini. Nah, kita edit di sini rupiah. Kita buat. Nah, seperti ini, kita oke. Oke, formatnya sudah jadi rupiah. Ini adalah 10.000, 3.000, 5.000, 4.000. Seperti itu. Nah, gimana kalau untuk format tanggal? Kita coba formatnya tanggal. Kita blok. Format sel. Nah, kita pilih tipe date. Kalau tanggal tuh date. Nah, di sini ada banyak macam-macam tanggal. Nah, format defaultnya yang sudah dikasih adalah 3-14-12. Jadi bulan, tanggal, tahun, dan bulan. Nah, kita bisa menggunakan format yang lain selain United Status, misalnya Indonesia. Kalau mau format Indonesia, nah di sini ada, misalnya kita pilih, atau Indonesia, Inggris Indonesia ya, kita pilih misalnya ini 14 Maret. Nah, ini sampelnya seperti ini, kita klik OK. Nah, kenapa garis-garis kita lebarin? Nah, jadi formatnya jadi tanggal. Jadi kita bisa memilih format tanggal sesuai keinginan kita. Nah, ada namanya format waktu. Kita blok, kita klik kanan, format sel, kita ada format namanya time. Nah, kita bisa pilih formatnya yang kita sukai, bisa menggunakan lengkap, menit, jam, menit, detik, atau pakai format PM, IM. Nah, tipe yang tadi seperti ini kita menggunakan formatnya lengkap, menit, detik. Oke. Nah, jadi lengkap. Pukul 20.52.00. Nah, ini seperti format waktu. Oke, next. Kita lanjut. Pembahasan berikutnya adalah menggunakan fasilitas zoom pada Microsoft Excel 2012. Fasilitas zoom itu mempunyai fungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan pada sel atau lembar kerja. Nah, langkah-langkahnya, klik di view. Nah, di sini ada zoom. Kita klik zoom. Nah, kita pilih defaultnya adalah 100. Kita pilih 200 misalnya, kita oke. Nah, dia akan semakin besar kalau misalnya kalian kurang besar. Atau zoom kita balikin lebih kecil 75. Oke, jadi lebih kecil seperti ini. Defaultnya adalah 100. Kita balikin 100. Atau bisa di pojok kanan bawah, di sini ada zoom. Kita tinggal plus atau minus. Nah, seperti ini. Paling kecil bisa kita gedein. Defaultnya 100. Nah, kalau pengen cepat. Oke, next. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah pengaturan halaman dan pencetakan. Nah, ketika kita sudah membuat data seperti ini, ada data, kita ingin mencetak halaman, nah kita harus mengaturnya. Caranya kita ke page layout. Nah, di sini ada size. Size ini adalah ukuran kertas. Ukuran kertas biasanya yang kita pakai itu adalah A4 atau boleh menggunakan A3, A2, A1. Tergantung, tapi rata-rata kalau di perkantoran biasanya menggunakan kertas A4. Kita pilih kertasnya A4. Oke. Nah, biasanya ada garis putus-putus ini. Ini menandai batas lembar kerja di kertas A4. Sampai sini.
Oke, nah di sini ada orientation. Orientation kertasnya kita mau cetak portrait atau mau landscape. Nah, jadi ada perbedaannya. Kita pilih portrait misalnya. Terus ada marginnya yang harus kita atur. Nah, margin defaultnya normal seperti ini, atau kita bisa menggunakan custom margin untuk mengatur batas kiri, batas kanan, batas atas, batas bawah, footer, dan header. Nah, kalau kita ingin mengatur, tinggal kita tambahkan pengennya berapa atau kurangi itu. Oke. Nah, kita coba cetak file print. Nah, ini file yang kita cetak otomatis akan sebelum ke pencetakan biasanya ada print preview atau preview dulu sebelum cetak. Nah, ini adalah kertasnya tadi adalah A4. Terus modelnya adalah orientasinya adalah potret. Nah, yang kita seperti ketika kita ingin mencetak, kita tinggal pilih printer yang tersambung. Ini ada printer banyak, saya sudah cetak karena ini tidak nyambung di printer. Nah, ini ada yang ready, ini adalah komputer printer kantor, jadi dia tersambung online. Atau printer yang sudah terinstall di laptop atau komputer kalian. Kalian pilih, langsung cetak, print. Nah, untuk halaman yang kalian cetak misalnya ada berapa halaman. Kalau satu halaman ya ini kosongin aja, atau kalau ada berapa halaman kalian bisa pilih halaman keberapa, misalnya 1 dari 1, atau misalnya 2 halaman 2 dari 2. Jadi hanya akan tercetak halaman 2. Nah, kalian mencetaknya ingin seperti apa? Ingin active sheet. Active sheet itu artinya semua data yang ada di sheet itu akan tercetak, atau misalnya hanya ada yang di workbook, atau selection, misalnya kita print selection. Nah, yang kita seleksi nggak ada. Kita kembali dulu. Misalnya kita cetak selection ya, kita pilih di sini aja. Kita blok, kita file, print. Nah, kita pilih current selection. Nah, yang akan tercetak adalah yang kita blok aja. Tapi kalau kita pilih aktif, dia akan semuanya. Seperti itu. Nah, kita coba kertasnya orientasinya jadi landscape. Oke, kita coba cetak lagi. Print. Nah, kertasnya jadi landscape. Jadi ini bentuknya ketika kita ingin mencetak. Oke, kita kembali. Nah, selanjutnya pembahasan selanjutnya adalah mengenai conditional formatting. Conditional formatting itu apa? Itu adalah fasilitas yang terdapat pada Excel yang digunakan untuk mempermudah menganalisis data dalam tabel. Nah, fungsinya untuk memberikan format pewarnaan pada sel sesuai dengan kriteria tertentu. Nah, biasanya dapat memformat tipe data dalam bentuk angka maupun teks sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, saya sudah siapkan tabel di sheet 3. Nah, saya sudah siapkan tabel. Teman-teman bisa membuat tabelnya dahulu sebelum mengikuti tutorial dari saya. Oke. Nah, misalnya saya akan mewarnai nilai UAS ini. Di sini ada NIM, nama mahasiswa, evaluasi kegiatan, UTS, evaluasi kegiatan, dan UAS. Nah, saya ingin mewarnai nilai UAS yang nilainya adalah 0. Nah, saya tinggal blok di sini. Terus di home. Nah, di sini ada conditional formatting, kita klik. Nah, kita buat di sini ada Excel rule. Ada macam-macam kondisi, ada greater than, lebih besar, less than, lebih kecil, between, antara, equal to, text that content, data occurring, duplicate value. Nah, saya akan mencontohkan greater than. Misalnya ini greater than lebih dari 80. Dia akan otomatis berwarna. Nah, warnanya kita pilih apa? Yellow, red. Ini red text ya, yellow with. Nah, oke. Jadi kondisinya ketika dia lebih besar dari 80 dia akan berwarna. Oke, conditional formatting lagi. Kita
Nah, kalau ingin menghapus conditional formatting, kita tinggal clear rules, clear rule from the set. Nah, semua kondisinya hilang. Atau misalnya kita ingin menggunakan new rule. Nah, di sini otomatis ada. Di sini ada pilihan format all cell based on their values atau only cell text content. Misalnya sel itu mengandung apa? Misalnya kita buat between antara 80 dan 85. Kita format warna, pengen warna apa, kita warna hijau. Oke. Nah, jadi antara 80 sampai 85 dia akan berwarna hijau. Atau misalnya kita ingin mewarnai, ini saya merge dulu ya. Oke, saya manage center. Warnai baris yang nilai UAS-nya adalah misalnya 85. Oke, warnai baris yang nilai UAS-nya. Jadi nanti yang nilainya 85 dia akan diwarnai dalam satu baris. Oke, kita hapus dulu conditional formattingnya, kita clear rules. Oke. Caranya adalah kita blok dari angka 1 ini sampai ke bawah. Conditional formatting, new rules. Kita pilih use a formula to determine which cell format. Oke. Formulanya adalah sama dengan tadi kita ingin warna yang 85 ya. Kita klik di sel 1, klik. Kita hilangin dolarnya 1. Nah, ada di sini tadi di G5. Terus kita pilih sama dengan lagi. Nah, sama dengan nilai 85. Kita klik di sini, klik. Oke, formatnya kita ingin warnanya baris itu warna hijau misalnya. Kita pilih oke. Nah, jadi untuk memudahkannya conditional formatting di sini, jadi ketika nilai UAS-nya 85, maka satu baris ini akan tersorot warna hijau. Jadi untuk mempermudah menganalisis, kita ingin menambah misalnya, kita blok lagi. Ingin menambah conditional formatting lagi, new rule, pakai formula sama dengan $G5 sama dengan kita ingin nilainya berapa, misalnya 80, warnanya adalah agak orange, kuning ya. Oke, kita oke. Nah, seperti ini. Jadi yang nilainya UAS-nya 80 akan berwarna kuning, yang nilai UAS-nya 85 akan berwarna hijau. Kalau ini kita hapus gimana? Ya hilang kondisinya. Nah, kalau kita ingin mengedit conditional formatting, kita tinggal klik di salah satu sel di sini, kita conditional formatting, kita manage rule. Jadi rule-nya itu sebenarnya sudah ada, kita tinggal manage-nya aja. Nah, tadi yang akan kita manage adalah yang warna hijau. Kita klik di sini, kita edit rule. Klik. Nah, kembali lagi. Tadi adalah rule-nya adalah 85. Oke. Jadi warna hijau. Apply. Oke, nah, yang nilainya 85 dia berwarna hijau, yang nilainya 80 dia berwarna kuning. Oke, teman-teman calon profesor, tadi adalah sedikit tutorial belajar cepat Excel di part kedua. Tadi kita sudah membahas tentang find and replace, menemukan dan mengganti data, cara penggunaan undo dan redo, mengenal jenis-jenis format, menggunakan zoom, pengaturan halaman dan pencetakan, dan yang terakhir adalah mengenal conditional formatting. Oke,
Terima kasih telah menonton video calon profesor. Sampai ketemu di part ketiga. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.